Jangan khawatir, saya siap mendampingi untuk pembuatan G1 G2-nya. Teknik dan cara penanaman tidak repot kok, tidak susah kok, sederhana sekali kok. Bener. Ya tidak usah membayangkan, oh ini tidak usah. Sederhana ini jangan lihat. Cuma seperti ada ini aja sudah bisa tumbuh bagus. Atas nanti juga cuma sederhana juga bisa hidup. Karena apa? Bibitnya sudah sehat dulu. Yang penting buktinya. Jadi nanti bisa dilihat di atas itu. Sederhana sekali dan hasilnya bisa maksimal. Jadi itu harapan kita mengenai bawang merah. Pokoknya saya sangat berharap Karanganyar nanti Mbak Trismi CS untuk penghasil bijinya tak ajari gaya biji, saya tak ajari nandur ngene Mbak Raras. Saya juga pengen belajar biji. Ngene Mbak Raras tak ajari nandur karo gaya biji ndak mateni gurune. Diparo wae. Diparo ngene Mbak Trismi CS gaya bijine, ngene Mbak Raras nandur G1 G2-nya. Saya antara sakit dan Karanganyar. Ya enggak apa-apa. Tak titeni yo. Tak titeni sing loro kok kae. Tak titeni guys. Pokoke tak titeni. Tapi suatu saat bisa tukar toh, Pak? Suatu saat bisa tukar toh, Pak? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi panjenengan mau belajar, saya harapkan ini dari hulu ke hilir panjenengan bisa menguasai. Yang namanya orang yang siji besti loro jutru wae papat tangan lima dhewe sing duwe sing kuwasa kan. Awake ora ngerti umpamanya. Saat ini saya berbagi ilmu, sesuk kepiye kita juga nggak tahu. Minimal kalau panjenengan sudah tahu dulu, oh Sragen bibitnya ini yang jual nanti bisa kolaborasi ketemu saling tukar ilmu. Tidak ada masalah, monggo silakan. Posisinya Gusti Allah kok ora sapa-sapa. Ya seharusnya Gusti Allah. Tidak ada masalah, silakan. Harapan saya seperti itu. Dan ini peluang emas karena belum ada yang produsen G1, G2, G3 itu belum ada. Ada cuma nandur, karena dipindahkan belum ada yang benar-benar produsen itu belum ada. Daya tahan G2 digantung 3 bulan, 2 bulan tahan. Ya masa dormansinya kan memang segitu. Itu sangat sekali aman. Jadi harapannya seperti itu, ya. Harapannya panjenengan Sragen akan menjadi percontohan seperti itu. Kemudian juga tadi juga peluang yang lain ya, karena di Sragen itu banyak pohon-pohon jati, kebun ini dari tanduran sengon, jati dan sebagainya. Peluang lagi yang paling saat ini dibutuhkan untuk pohon-pohon adalah kapulaga. Kapulaga ini per kilo sekarang kering sampai 360.000. Kalau belum ada yang tahu buahnya seperti ini buah kapulaga. Ini bibitnya ada. Nanti di Sleman teman saya breeding bibit kapulaga per pohon 2.500. Ini memang kalau kapulaga itu memang harus ternaungi. Jadi namanya harus di sela-sela tanaman jati, sela-sela tanaman harus dimasukkan. Kalau tanaman di kebunan, ini tidak ada matinya. Selama panjangan airi tidak ada matinya. Daripada jenengan harus tanam jahe sekali berungkat nandur nih. Tapi kalau kapulaga ini begitu tanam, selamanya dia akan berbuah. Yang penting dikasih air. Buahnya kering, kalau kering sekilonya sudah lumayan ini. Seperti ini aja, cuma setengah on juga sudah lumayan. Rata-rata produksinya untuk per pohon itu kurang lebih kan sampai 5 sampai 6 on. Jadi itu sekedar tambahan materi saja. Saya harapkan karena melihat kondisi Sragen banyak pohon-pohonan itu bisa di tambahkan untuk berbudidaya tanaman kapulaga. Alat saya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jin. Kapur. Bapak-bapak itu yang hobi menanam bawang merah. Tapi kondisi tanah kapur dan kalau ke musim kemarau itu selalu kurang air. Itu akan bisa ditanami yang Sudah. Jadi gini Mbak, semua tanaman itu membutuhkan air. Tapi serapan air yang dari biji dengan yang dari umbi beda. Karena kalau dari umbi itu memang sudah basah dulu kan badannya. Jadi secara osmosis, nek barangnya teles tandur lemah garing kan airnya terserap ke tanah. Jadi nggak cukup. Jadi kalau dari biji beda. Bukan tidak butuh air ya, tapi tetap menggunakan air, cuman tidak begitu banyak. Jadi tetap membutuhkan air, tapi tidak. Tadi kalau daerah kapur yang airnya sedikit, ya memang saya sarankan untuk menanam dari G1, G2, jangan dari umbi.
Kita coba nanti. Makanya ini tadi kalau di situ sudah ada lahan kapur sebagai catatan Mbak Laras mungkin bisa direkomendasikan segera kita action buat G1 G2 kita coba tempatnya sebagai pilot project. Kita amati. Jangan hanya istilahnya sekedar lewat tok. Ini memang tugas kita. Kepengen maju rawan rekoso komenti tidak bisa. Harus benar-benar kita objektif. Lahannya Sragen sebelah utara Tangan Besi sebagai sampai sana, sampai Kidulku Brutuku sana kita lihat nggak apa-apa, dicoba saja. Dari beberapa keterangan tadi ada di 100 gitu ya, dari mulai Juni sampai ke D2 atau bibit yang siap dipanen, siap ditanam sampai panen itu berapa lama waktunya? Itu yang pertama. Terus yang berikutnya ini di saya di rumah di Sragen itu istilahnya di baterai atau bumdes kita dan itu saya larikan ke petani dan di sini sekarang itu lagi mau musim tanam cuman saya lagi bingung mau tanam apa mungkin kalau dari AKT lagi mungkin ada untuk gemplot atau apa insya Allah lahan ada. Ini kesempatan Mas. Jadi sekali lagi kita dari biji kita tanam 70 hari lah itu sudah bisa dipanen. Cukup 80 hari juga tidak apa-apa. Kemudian kita gantang 2 bulan, kita gantung, kita tanam lagi 2 bulan lagi sudah panen lagi. Jadi terus seperti itu terus. Nanti sampai nanti jadi G3 juga sama seperti itu. Jadi kalau ini sudah ada 1 petaninya, 2 bumdesnya. Ini kan harus penak bumdes di duit tak. Bumdes kan punya modal, punya duit. Dana desa kan bisa dipakai di situ. Nah ini kesempatan juga. Jadi klambinya loro, klambi bumdes kalau klambi AKTI. Berarti dengan juga kalau saya lihat AKTI juga punya kewajiban dan harus untuk membantu sistem market yang ada di AKTI-nya. Mas tadi perlu pendampingan. Ya, ada lagi tuh. Untuk diperjelaskan lagi bahwasanya untuk dari nol mencapai G1 tadi 70 hari Pak ya. Setelah lepas dari G1 berarti siklusnya tinggal 2 bulan terus ya. Oh, gitu aja Pak. Jadi kan sederhana kali cuma telepon. Itu ya tidak harus 2 bulan, tapi rata-rata segitu sudah cukup bagus. Karena masa durmasi kan paling 50 hari sudah baik. Leren begitu leren nyiap ke embrio calon embrio kita tanam sudah tumbuh lagi. Jadi rata-rata 2 bulan sudah cukup. Tapi jangan lupa pupuk organik nomor 1 ya. Harapan kita seperti itu. Karena panjenengan Sragen serapan kimia sudah tinggi. Saya mohon untuk bisa dikedok tularkan kancah-kancahnya pokoknya harus tanam menggunakan pupuk organik. Syarat utama seperti itu. Iya ada lagi? Oh nggih monggo. Tapi pertanyaannya dari rampung. Pertanyaannya dari rampung. Saya kan kalau untuk bawang merah ini sudah 5 tahun. Tapi untuk belasungnya belum. Nah ini mungkin jadi kelapatan mau ngalahin lagi dari nol. Pertanyaan tadi kan disampaikan kalau pesisirnya sudah ini yang kemudian tadi pergantiannya nanti tanam lain itu bawang merah. Nah ini kadang bawang merah kan bentuknya juga banyak tapi nanti mungkin kalau itu kemudian setelah D3 jadi di selanjutnya bisa punya anakannya banyak atau memang ada batasan maksimal. Jadi gini Mas, kalau tadi ya serapan pestisida ini perlu dikasih tahu juga nih buat teman-teman HKTI. Yang jenenge wong loro tambahane kudu pas. Gitu. Kan di lapangan juga itu kan penyakit iya termasuk loro. Saya kira lorone watuk dikai betadin mari ora Mas. Tidak sembuh. Betadin untuk luka luar. Saya yakin panjenengan itu tidak tahu bahan aktif di klorometil, dimetil, mankosep itu apa tidak ngerti. Kan bahan aktif itu mempunyai fungsi tersendiri-sendiri. Nah, ukurannya di situ, kesalahannya di situ. Padahal nek jenenge lara watuk dikai betadin ini tidak berfungsi. Ini kemarin
justru nanti akan menunjukkan efek yang lain. Ini yang kewajiban teman-teman HKT harus tahu sekarang. Nanti kita buatkan resepan untuk pestisida. Oh, nek kena ular sing punggungnya lorek nganggone bahan aktif iki. Nek kena jamur sing warnane putih obatnya iki. Bahan aktifnya bukan obatnya nggih. Nek tak sebut ke obatnya kesenengan sing di merek. Aku pro ora dibayar kok. Tapi bahan aktifnya. Tinggal merek monggo jenengan cari sendiri. Mau cari yang apa silahkan. Harus tahu Mas. Jadi kalau panjenengan tadi bilang wandur bawang ketik-ketik wah ambil obatnya keliru, itu memang banyak terjadi. Jadi tidak tepat bahan aktif itu bisa. Bahan aktif penting Mas. Satu-satunya kunci keberhasilan pertanian adalah di bahan aktif. Saya tidak menyarankan, tidak mengharuskan panjenengan bebas kimia. Tidak bisa, itu saya tidak bisa. Tapi minimal mulai mengendalikan dan tahu mengenai bahan aktif. Iki kena iki, virus iki, kena kubu, kena kaper, sundep, beluk, kemudian ulat yang moncongnya panjang, ulat yang berbentuk pisau memotong, bahan aktif harus tahu. Ini banyak, apalagi kan merek ratusan ribuan merek kan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau tadi dengan bibit G1, G2 memang fasenya seperti ini. G1 itu urung mana, G2 sudah mulai mana, G3 anaknya mulai oke. Kalau sudah G3, G4 kan harusnya arahnya ke konsumsi. Harusnya arahnya ke konsumsi. Begitu sudah sampai G3, G4 sudah ke konsumsi. Kembali awal lagi, sehingga pertanian akan sehat. Itulah akan terjadi swasembada pangan di situ. Ketahanan pangan terjadi. Ada lagi, monggo? Tadi katanya kalau di Jenawi itu potensi untuk pembijian buat biji ya. Padahal kan kita juga pengen segera menanam ya, punya hasil. Nah itu kita apa harus lewat G1, G2 atau kita ambil dari yang langsung G3? Kalau tadi Sragen budaya biji, karangnya bijinya Sragen dengan kan larang biji nih Pak. Itu kan bijinya. Ning wangen luwih angel. Tapi bisa ya bikin karangannya itu kan luas. Gawe biji ning Jenawi, nandure ning Tasikmadu. Neng Karanganyar Kidul, kemudian bisa di Mojogedang, bisa di Ngargoyoso, tidak ada masalah. Jadi ini Gusti Allah jadi menyiapkan tempat untuk panjenengan berbudaya. Ada lagi silakan. Mas mau tanya. Siap. Saya baru tahu ini bawang yang dari ini akan memerlukan penanaman tertentu di bulan musim kemarau. Terima kasih. Kalau penanaman yang namanya bawang merah itu kan non klimaterik ya. Jadi tidak mengenal musim sebenarnya. Selama ada air, ada sinar matahari tidak ada masalah. Jadi ini termasuk non klimaterik. Nandur kapan? Udah ini nandur ini. Setiap saat ya ada hentinya saya nanam juga itu. Jadi tergolong ke tanaman yang non klimaterik. Jadi siapapun kapanpun asalkan ketinggian lebih dari 100 meter DPL aman untuk bawang. Setelah masa semai itu kan 7 bulan. Itu kan nanti gaji G1 ya. Nah G1 itu kalau mau mengubah G2 itu harus dicabut, dipindah atau dijalan itu. Yeah. Jadi gini, setelah G1 70 hari 80 hari dengan cabut dikeringkan, digantung 2 bulan. Udah, tapi kecil-kecil banget. Yeah. Kayak pentorek lebih kecil lah. Pengalaman saya kan, Yeah. kebetulan ini kan sudah menanam tapi sudah tinggi. Yeah. Kalau membuat dari ini itu kan dicabut, digantang paling 3 bulan sekali itu kan sudah jadi. Kalau ini kan misalnya dicabut dari semai terus ditanam lagi itu bisa enggak? Busuk kan belum dormansinya belum siap, harus digantang dulu. Kalau langsung dengan tanam kan tidak keluar umbinya, ya lanjut belum keluar umbinya, harus di masa dormansi dulu, membantu pembelahan sel, mempersiapkan neuron embrio, baru nanti bisa tanam bisa membelah diri. Ada Ipan sebesar pendobrek itu nanti model disebar atau Tanamnya tanamnya kan jangan olah tanah kan simpuk tau gitu, otomatis pakai di kecuk itu. Ya minimal sependolret, tapi juga ada yang segini. Minimal sependolret, tapi ada yang kalau besar. lebih kan biasanya dicacap. Iya. Pendorek. Ya satu-satu tanamnya. Tanam satu-satu juga. Satu-satu. Jenengan pernah tanam bawang sih. Tergantung Posisi
sunahnya tiap. Oh iya. Balik gua mau ada dulu duduk ning kisah sering Gusti Allah. Gagal terus. Tetap harus sama. Jadi penanaman sama ya. Kalau sudah pada waktu G1 itu tanjakan tabur, mungkin tidak perlu jarak tanam nggak apa-apa. Tapi begitu G2 harus pakai jarak tanam. Pakai jarak tanam. Idealnya berapa, Pak? Gimana? Ideal jarak tanam. Tergantung 10-20, 20-15, 10-15 bisa. Jadi mungkin ini jangan bilang ribet nandur bawang merah biji. Betul ribet. Tapi perlu diingat ini penyelamatan varietas untuk menjaga resistensi. Kembali ke awal memperbaiki pola tanam. Karena begitu sudah jadi G2, G3 ya sudah standar biasa aja. Ada lagi? Iya Pak. Di sini saya nggak tanya Pak, cuma menanggapi. Saya kalau bertanya, kalau saya nggak sambil action percuma. Jadi ya action langsung tanya, jadi nggak lupa begitu loh. Sebelum saya menanggapi, perlu saya curhat dulu. Saya sering studi banding, piknik, baik lewat kelompok ternak, kelompok petani, kalau kelembagaan, kemanapun. Tetapi perasaan biasa-biasa saja. Tetapi untuk berangkat dari HKTI, studi banding di sini, perasaan kok senang sekali. Sampai semalam itu, semalam itu nggak bisa tidur. Jam 2 saya bangun, sampai pagi nggak bisa tidur. Saya ini ada apa begitu loh. Nah, tak tahunya saya bisa ketemu bapak-bapak yang bos Ripple Hill. Saya sering nginep di sini 3 hari Pak. Wah. Saya belum kenal sama bosnya. Kalau udah kenal saya minta kurting. Tanggapan saya Bapak begini. Banyak yang saya tangkap seperti yang pertama masalah mau ada apa kelompok capir yang ada di sini itu sangat memberi inspirasi. Untuk yang kedua masalah hama tikus. Untuk yang ketiga masalah pembibitan bawang. Yang sangat betul-betul dibutuhkan saat ini adalah yang penting nih masalah tikus Pak. Benar-benar saya ini waktu ini panen sebenarnya, tapi pendapatan itu sangat kurang sekali. Paling banyak 5% di daerah saya. Mudah nanti segera teratasi bagaimana cara mengatasi tikus. Selanjutnya masalah bibit itu juga termasuk mudah-mudahan menjadi jawaban petani saat ini. Petani bawang merah seperti yang Mas katakan tadi 10 kali belum pernah berhasil. Nah disitulah memang saya sendiri juga pernah jadi petani bawang merah, itu berhasilnya dengan ruginya. Mungkin juga masalah kurang unggulnya bibit. Nah tadi ada informasi masalah istilahnya bisnis baru lah, istilahnya masalah pembuatan bibit yaitu D1 dan seterusnya. Itu merupakan prospek yang bagus, apalagi untuk wilayah Sragen katanya cocok sekali. Itu mohon Bapak itu di tangan secara benar, karena nanti di samping kita menghasilkan penghasilan bisa menjawab kebutuhan petani masalah bibit, karena bibit itu mahal. Di samping itu belum tentu mendapatkan mutu yang bagus. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti jadi perhatian benar, tekankan. Saya harapkan ini bukan hanya khayalan tapi bisa direalisasi. Jadi yang penting saya ini ayo dan tenanan gen ketok, karena kita memang sudah saatnya untuk ndang Candi Taliwondo. Ya, saya kondisi pertanian yang ini juga. Saya tadi sudah depan sudah bilang yang tahu tentang pertanian banyak tapi yang peduli belum tentu. Inilah sebagai aksi dan wujud nyata kepedulian kita. Mungkin ada yang belum paham gitu, wah kok kepiye pasti, tetapi kita sambil berjalan pasti nanti akan ketemu. Oh jawabannya ternyata inilah. Begitu panjangan bisnis ini sudah berjalan, panjangan bisa memproduksi bibit, nanti akan terjawab sudah. Berarti dia ketemu kayak jawabannya iki. Umpamane adalah HKTI Sragen Pemuda ini dari kelas 2 miliar umpamane. Jawabannya baru kelihatan. Ternyata jawabannya kita kan gitu. Jadi harapannya tidak hal yang tidak mungkin ini.
Panjangan bikin 2 miliar itu dalam waktu 2 tahun kalau panjangan benar-benar intensif bisa. Biaya beli biji cuma berapa? Punya lahan, begitu jadi gantangan udah berapa? Pernah bibit biji itu yang G2 sampai 68.000 pernah di Brebes itu. Jadi tidak hal yang tidak mungkin. Sekarang kalau pomanya 2 miliar bagi 68.000 cuma berapa ton? Dikit kan? Wong-wong itu gagal-gagal orang iso banget tenan. Ya, gagal-gagal wong nek ngerti iki aku delok iya kemayu-kemayune jan aku. Masa ora iso. Ayo kebangetan lho. Jadi itu harapan saya wakil dari HKTI Jawa Tengah sangat berharap seperti itu. Pokoknya iki ora guyon ora gojekan. Ning tenanan. Orangnya sing nandur seneng lokasine enek. Praktek lah masalah, kita support. Ya, ada masalah di lapangan, Mas, nggak kena hama penyakit seperti ini. Selama tidak mendadak, saya pasti hadir. Siap, tidak masalah. Yang penting misi kita untuk organisasi kemajuan petani. Tidak ada masalah. Jadi harapan seperti itu. Ye, ada lagi? Oh, tambah lagi. mengenai bawah ya. Kemudian ini rumahnya cukup Pak. Kalau dari saya itu kan banyak rumah kos yang 2. Ini mungkin dari HKTI bangun nih Pak. Satu. pengolahan Panjangnya pokoknya bahannya apa kebuang itu? Mana-mana banget ya. Buangnya ternyata Pak. Kalau di sini ada yang casting kan bisa untuk rumah cacing kan bisa. Saya di Tasik Madu, saya di gudang saya telek sapi itu tak manfaat untuk casting. Tidak apa-apa, koordinasi Mas. Di grup jenengan masuk yang ada kotoran hewan. Nek panjenengan belum bisa bakteri pengurainya, tak ajari ora apa-apa. Saya di rumah saya di Jumantono itu ada ribuan liter, kalau mau jenengan mampir sana tak ambilkan nggak apa-apa. Tidak apa-apa, nanti panjenengan lewat situ, pokoknya pemur diatur aja tidak apa. Monggo nanti jenengan atur, tak bantulah masalah mikroba, saya dampingi nanti. Ada lagi? Kalau nggak ada kita coba kandungan residu beras ya.